Beliau juga adalah Ketua PW Muslimat NU Sumatera Selatan. Mohon perkenan Ustazah nanti juga untuk memimpin doa penutup. Kami persilakan. Berikan tepuk tangan ibu-ibu sekalian untuk Ustazah kita, Ustazah Haja Oiria Yanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita muliakan dan kita banggakan Ibu Pejabat Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tias Katoni. Semoga Ibu senantiasa dianugerahi kesehatan lahir batin, diberi bimbingan oleh Allah dalam mendampingi Bapak. Semoga Bapak juga senantiasa sehat walafiat, selalu dibimbing Allah dan sukses di dalam memimpin Provinsi Sumatera Selatan ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin ya Rabbal Alamin. Pada pagi hari ini Ibu Tias, Geria Agung insya Allah dipenuhi oleh calon-calon permaisuri surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita Bu tidak mau atau jangan mau ketika dibilang kita sebagai calon bidadari surga. Kenapa? Ya. Bukan calon bidadari surga kita ibu-ibu, tapi kita adalah permaisuri surga. Amin. Karena kalau bidadari itu banyak di sana, ya banyak. Tetapi kalau permaisuri hanya kita sendiri, punya suami kita. Nah gitu Bu ya. Karena ajaran dari guru saya bahwasanya kita perempuan-perempuan ini adalah para calon permaisuri surga. Jadi jangan salah kaprah untuk menuliskan siapa diri kita ini. Pada hari ini alhamdulillah tema kita adalah pengajian bulanan ya Bu Tias. Pengajian bulanan dan sekaligus silaturahim dengan pejabat ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan, silaturahim. Izinkanlah saya menyampaikan beberapa informasi yang saya nukil dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu tariqan ilal jannah." Siapa saja, tak pandang bulu, apakah dia rakyat biasa, apakah dia orang kecil, apakah dia orang besar. Siapa? Salakallahu, man salaka, barang siapa yang menjalankan kakinya, melangkahkan kakinya ilal ilmi, ke majelis ilmu, ke suatu tempat di mana di situ diperbincangkan, di situ dikaji, di situ disampaikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita saat ini, kita insya Allah akan termasuk di dalam kelompok kata hadis Nabi tadi, man salaka tariqan ilal ilmi. Kalau kita sudah masuk di dalam kelompok, atau kata hadis maksud hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kiai dan seterusnya sengaja melangkahkan kakinya ke Gereja Agung ini untuk mengapa? Untuk menghadiri majelis ilmu. Karena kita memang ini adalah majelis ilmu, pengajian rutin bulanan. Maka kita yang masuk di dalam kelompok orang yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi, maka Allah memberikan anugerah sama kita. Salakallahu tariqan ilal jannah. Allah akan menjalankan kaki kita, langkah-langkah kaki kita ini ilal jannah, menuju surganya Allah. Amin. Amin. Mana aminnya, Bu? Amin ya rabbal alamin. Barang siapa yang melangkahkan kakinya ke majelis ilmu, maka Allah akan langkahkan kakinya ke surga. Karena ini pengajian rutin dan ini adalah motivasi bagi kita semua. Saya juga percaya bahwa kita semua yang hadir di sini, di daerah-daerah kita, di tempat-tempat kita sering menghadiri majelis-majelis ilmu ataupun majelis-majelis taklim. Ketika kita masuk dari sana, kita semua tadi kalau saya masuk dari sana menuju sini, kita sudah dihampari oleh permadani dan kita merasa alangkah bahagianya rasanya kami Butias menginjak permadani merah. Ini menandakan bahwasanya pemerintahan kita memanusiakan kita ataupun menghormati kita, mungkin begitu Pak. Tetapi tahukah ibu-ibu kita, tahukah kita semua bahwa sesungguhnya ketika ibu-ibu semua melangkahkan kaki ke majelis ilmu tadi, maka para malaikat-malaikat Allah itu tidak segan-segan membentangkan sayapnya untuk dilewati oleh mereka-mereka yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini dapat kita baca, Bu, di dalam kitab Sayyidus Salikin dan Hidayatus Salikin, karya ulama besar Palembang, Sumatera Selatan, yaitu Syekh Haji Abdus Somad Al-Palembani. Dua buku karamnya sangat luar biasa, dikaji oleh seluruh dunia, Hidayatus Salikin sama Sayyidus Salikin. Yang diajar ke Di dalam kitab tersebut dijelaskan oleh beliau yang kita bahwasanya ziarah ketika itu kita melangkahkan kaki kita menghadiri Thailand Selatan, majelis-majelis yang ilmu, maka para malaikat itu tak segan-segan membentangkan sayapnya untuk kita lalui. Itu artinya betapa para malaikat menghormati, memuliakan orang-orang yang menghadiri majelis-majelis taklim. Sudah dua, Bu, keuntungan. Yang ketiga, di dalam Hidayatus Salikin dan Sayyidus Salikin juga disebutkan bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang hadir ke majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim, maka binatang-binatang yang ada di laut, di situ memang disebutkan Ibu Tias, binatang-binatang yang ada di laut, hewan-hewan yang ada di laut itu memohonkan ampunan untuk mereka-mereka yang menghadiri majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim ini. Dan banyak, kalau kita ingin mengkaji bagaimana keutamaan ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah, penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang rajin atau yang hadir di majelis-majelis ilmu. Di dalam kitab yang bernama Mawizatul Usfuriyah, di situ berkumpul hadis-hadis yang judulnya itu Usfuriyah. Salah satu isi daripada kitab Al-Mawizatul Usfuriyah itu adalah bahwa sesungguhnya siapa saja yang mengkaji satu bab daripada bab-bab ilmu, misalnya ilmu
ilmu di dalam ajaran agama kita kan banyak kan Bu ya. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, ada ilmu hadis dan lain sebagainya. Siapa kita? Mungkin kita semua sudah termasuk di dalamnya karena sudah pernah mengkaji satu bab daripada satu ilmu. Misalnya kita mengkaji bab ilmu fikih. Kemudian hasil kajian itu adalah bermanfaat untuk hidup kita, untuk ibadah kita. Maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepadanya dengan menganugerahkan kepadanya seperti dia hidup selama 7.000 tahun. Yang selama 7.000 tahun itu ia habiskan untuk ibadah kepada Allah. Semua habis untuk ibadah, siang untuk berpuasa, malam untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan semuanya 7.000 tahun itu semua ibadah-ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uskuriyah Bu nama kitabnya. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, karena Ibu Tias dan ibu-ibu semuanya, saya sering memperhatikan di lapangan bahwasanya kita ini beramal, beribadah itu harus ada standar, ada standarisasi supaya diterima oleh Allah ibadah kita. Standar yang pertama adalah ikhlas. Standar yang kedua adalah berilmu. Tanpa ikhlas dan tanpa berilmu maka Allah tidak akan terima ibadah tersebut, sekalipun ibadah itu benar, wudunya benar, tetapi dia tidak berilmu dan tidak ikhlas, maka ia tidak akan diterima ibadahnya itu. Percuma saja beribadah kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena yang sering saya saksikan ibu-ibu ya, mumpung saya ketemu dengan ibu-ibu cantik di sini yang berilmu tadi, bahwasanya ibadah harus berilmu. Berwudu contohnya. Ketika kita berwudu, maka jangan pernah ada satu titik pun bedak di muka kita. Ketika kita pulang dari kondangan atau kita ada kegiatan acara apa, kemudian kita harus sholat di tempat acara kita, kemudian kita langsung saja masuk ke kamar mandi atau tempat wudu untuk mengambil wudu. Nggak bisa Bu seperti itu. Karena apa? Karena wajah kita itu masih ada zat yang akan menghalangi sampainya air wudhu kita itu ke tempat yang diwajibkan berwudhu. Tidak bisa Bu. Saya sering saksikan bahwasanya kita langsung wudhu, masihlah bedaknya itu masih kelihatan. Apa itu sayang di bedaknya atau memang tidak tahu? Wallahu a'lam. Nah, di sini dalam kesempatan ini izin saya menyampaikan Ibu, kalau kita ingin berwudu dan kita masih punya make up-nya, maka kita harus membersihkan terlebih dahulu bedak-bedak ataupun riasan-riasan yang ada di dalam di wajah kita ini. Supaya kenapa? Supaya air wudu tadi memang betul-betul sampai ke tempat basuhan yang diwajibkan kita untuk membasuhnya itu. Kulit sampai ke kulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tidak hapus bedak kita Bu, maka air yang kita gunakan untuk wudu, air suci dan menyucikan dalam ilmu fikih, maka sudah bercampur dengan bedak tadi. Kalau air yang suci dan menyucikan bercampur dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu suci, tapi dia tidak menyucikan lagi. Kopi, teh. Dia
suci, suci, tapi tak tapi boleh, dia tak tidak pakai. menyucikan lagi. Ada zat kimia gitu. Suci airnya tapi tidak sah untuk kita gunakan untuk berwudu, walaupun tidak ada najisnya. Nah, jadi dua yang faktor penyebab. Kenapa ketika kita berwudu, maka kita harus perhatikan bahwa wajah kita dan anggota basuhan yang wajib untuk kita berwudu, maka kita harus memastikan dia memang steril. Tidak ada apa-apa di dalam ataupun di atas permukaan tempat wudu tersebut. Tuh Bu ya. Jadi tolong kita perbaiki ibadah kita. Maka inilah gunanya kita bermajelis taklim. Majelis taklim itu tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat aib-aib, kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, terutama kekurangan-kekurangan dalam hal ibadah kita. Maka gunanya majelis taklim supaya kita mengalami peningkatan kualitas ibadah kita. Jangan dari dulu sampai sekarang ya mak inilah ibadah kita, ternyata ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi hukum fikih, belum dari sisi yang lain tuh. Nah, tentang masalah fikih, tentang masalah wudu yang pertama. Yang kedua ini agak sedikit sensitif mengenai, tapi nggak apa-apa Bu ya, kita kan di sini majelis ilmu, majelis di mana kita memang menyampaikan ilmu fikih tentang Kemaluan. mandi wajib. Mandi wajib itu rukunnya cuma dua, niat dan menyampaikan seluruh air ke seluruh permukaan kulit dan rambut kita, putih. Dua syaratnya cuma, sepertinya enteng. Tetapi apakah kita sudah sesuai dengan standar hukum fikih ketika mandi wajib? Sesuaikah kita dengan standar hukum fikih Ibu-ibu? Yang dikatakan tidak sesuai adalah apabila kita mandi besar itu dan belum sempurna, belum selesai mandi besar kita, tapi kita sudah menggunakan sampo dan sudah menggunakan sabun. Sama kasusnya dengan wudhu tadi. Ketika kita mengguyurkan air untuk mengangkat hadas besar kita, tetapi kita mencampur air yang suci lagi menyucikan ini dengan sampo Ibu atau dengan sabun Ibu, kemudian Ibu mandi, maka air tadi bercampur dengan sesuatu zat yang suci, jadi ia tidak menyucikan. Bukan berarti kita tidak boleh Kaget pakai sampo. sampo ataupun pakai sabun, tetapi ada caranya. Situ kan ada uduk juga. Caranya adalah bagaimana? Caranya adalah selesaikanlah dulu mandi besar kita. Iya. Sudah rata semua. Kena Air sudah rata sampai dilipatan-lipatan badan kita, ya, dilipatan-lipatan kulit kita, di semua selokan ya. Sudah sampai semua dan kita yakin semuanya sudah sampai, sudah selesai mandi kita, maka silahkanlah Ibu bersampo, silahkanlah Ibu menggunakan sabun karena Ibu sudah selesai. Tetapi jangan ketika belum selesai. Ketika saya mendapatkan pelajaran ini, saya bertanya juga sama guru saya, kan itu pada akhirnya akan rontok semua sabun sama sampo. Nggak bisa. Jangan ibadah mengikuti nafsu kita. Jangan kita beribadah mengikuti nafsu kita, tetapi ikutilah bagaimana
sebagaimana aturan-aturan fikih yang sudah disepakati oleh para fuqaha kita. Nah, ini yang sering saya sampaikan, terutama di hikmah pernikahan Bu, kalau mandi wajib. Karena ya kondisi mungkin Bu ya, kondisi bahwasanya banyak di antara masyarakat kita ini Bu Tias yang sudah punya cucu tapi tak bisa untuk mandi wajib. Padahal ini adalah sesuatu yang paling pokok di dalam agama kita tentang toharoh, tentang bersuci. Ibadah itu perlu toharoh. Ibadah itu perlu toharoh. Perlu kita mandi, perlu kita berwudu, dan satu lagi. Ini sedikit lebih sensitif lagi, tetapi saya harus sampaikan karena mumpung kita banyak audiensnya di sini ya. Tentang istinja Ibu. Tentang istinja. Jadi toharo itu memegang peranan penting untuk secara fikih Bu ya. Secara fikih diterima atau tidaknya ibadah kita, sholat kita dan seterusnya. Ini toharo, wudu, mandi dan istinja. Kita di dalam kitab-kitab fikih, setelah kita buang air kecil atau buang air besar, kemudian kita siram. Kalau kita menggunakan air, alat toharo itu ada dua Bu ya, air dan batu. Tapi kita jarang kali menggunakan batu. Ketika kita sudah siram dan kita sudah yakin tidak ada lagi najisnya, maka selanjutnya ibu-ibu kita harus memasukkan jari kita yang bersih habis ini segini aja ke dalam untuk kemaluan. ngecek apakah sudah kesep apa belum. Kalau belum kesep berarti masih ada najisnya. Kalau sudah kesep berarti ibu siram lagi, insya Allah ibu sudah suci. 3 pokok ini penting di dalam hal peribadatan kita sehari-hari. Bu, masukkan segini aja ya, sebelah kiri ya Bu ya, sebelah kiri, untuk ngetes sudah kesep apa belum. Saya mohon maaf agak sedikit parno, tetapi ini penting untuk disampaikan karena inilah fikihnya, karena inilah toharohnya, karena inilah jalan bagi kita untuk meraih supaya ibadah kita secara fikih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hal ini yang sebenarnya ingin sekali saya sampaikan selain daripada hal-hal lain yang akan saya sampaikan Ibu Tias, karena ini menyangkut ibadah kita sehari-hari. Saya pikir kita semua udah paham ya Bu ya, 3 hal tadi supaya kita tidak mengulangi kesalahan. Standar diterimanya amal ibadah kita selain daripada berilmu, ilmunya istinja seperti apa, ilmunya mandi wajib seperti apa, ilmunya berwudu seperti apa. Tidak boleh lagi asal ada bedak ketekokan langsung berwudu. Bahaya ibu menghabiskan energi, tenaga untuk sholat dan lain sebagainya. Kalau Allah tak berkenan menerima secara fikih. Ini secara fikih. Standar yang kedua, standarisasi diterimanya ibadah kita yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Derajat ataupun tingkatan ikhlas ini ada beberapa derajat Bu, ada beberapa tingkatan ikhlas. Derajat tingkatan ikhlas nomor 1, ini mungkin bukan makamnya kita, belum. Kalau suatu saat kita berada pada makam ikhlas tingkat pertama ini. Makam ikhlas tingkat pertama adalah bahwasanya kita ibadah, kita ke majelis taklim, kita sholat, kita puasa, kita dan seterusnya ibadah-ibadah lainnya. Tak ada embel-embel lain, tak ada
maksud lain kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nggak orang yang beribadah seperti ini? Ada. Ibu-ibu seperti kita, oma-oma seperti kita, nenek-nenek seperti kita, ada ibadahnya seperti ini. Bahkan di dalam untayan syairnya yang terkenal Rabi'ah al-Adawiyah, wanita sufi di zamannya abad kedua Hijriah. Dalam lantunan syairnya dia berkata kepada Allah sang pencipta yang dicintainya. Rabi'ah al-Adawiyah terkenal dengan konsep al-mahabbahnya, cinta betul kepada Allah. Dalam untayan syairnya Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, ya Rabb, andaikan aku beribadah kepadamu karena aku ingin masuk ke dalam surgamu, jauhkan surga itu dariku ya Rabb. Andaikan aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, dekatkan aku, masukkan aku ke dalam surgamu, ke dalam nerakamu. Tetapi kalau aku beribadah karena cinta kepadamu, maka jangan halangi aku untuk mencintaimu. Nah, ini belum makan kita. Makan kita cak mano. Kita ibadah karena kita mengharapkan pahala. Betul. Kita ibadah karena takut sama neraka. Itu masuk juga di dalam standar ikhlas nomor 2. Tidak apa-apa Bu, silakan. Kita ibadah ya Allah, aku ibadah kepadamu memang untukmu ya Allah. Tetapi aku takut dengan nerakamu, aku pengen masuk surgamu. Dalam kitab Sulamut Taufik disebutkan oleh Imam Nawawi bahwasanya ikhlas seperti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi Sulamut Taufik bahwasanya derajat kita ibadah karena kita mengharapkan surga dan kita takut kepada neraka masih dikategorikan kepada tingkat ikhlas. Selain daripada itu tak diterima amal ibadah kita. Dari kajian fikih dan dari kajian tulusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus punya ilmu. Tentang makam yang pertama tadi, makamnya, kedudukannya. Rabi'ah al-Adawiyah luar biasa memang Bu, ibadahnya kepada Allah tak menghiraukan yang lain, tak menghiraukan dunia, tak menghiraukan apa-apa. Di hatinya tidak ada apa-apa. Di hatinya tuh kata apa-apa lagi Bu. Nak kondangan kate, nak ke pasar kate, nak apa-apa kate. Yang ada hanya cintanya kepada Allah. Nah, mungkin tak terturut, tetapi cobalah kita derajat yang kedua baik. Asal jangan yang lain ibadah kamaria. Jangan ibadah kamaria. Bangun memang tahajud malam-malam Bu. Setengah 3 bangun sampai jam 3 mungkin. Tetapi berstatus itu dia. Alhamdulillah sudah selesai tahajud saya. Ini maksud lu apa? Hah? Tidak usah tahu kalau tidak usah. Alhamdulillah sudah tahajud. Ibadah itu tak perlu diketahui orang. Kenapa dibuat status? Ibadah itu hanya kita sama Allah, supaya kita benar-benar mendapat redhonya. Itu kalau sudah begitu khawatir ria, pengen saya mau tahajud malamnya lupa, saya mau tahajud mungkin malam dari 103 tahun. Tak pernah. Karena kita hanya mengharapkan ridho Allah, pahala dari Allah. Kalau kita mengharapkan apa namanya Katanya tidak usah. dari manusia, Allah marah. Kakek di sana, ibu-ibu nagih kalau nagih, ya Allah, mana pahala tahajudku, mana pahala sedekahku, mana pahala majlis taklimku, mana pahala ngaji Quranku, mana ya Rob, dekati. Apa jawab Allah pada saat itu? Bu,
bukankah dulu kau tahajud, kau sholat, kau puasa, kau sedekah, bukan untukku, tapi untuk manusia, untuk temanmu, untuk kawanmu, untuk bosmu. Sudah, mintalah kepada mereka. Kenapa minta kepadaku pahalanya? Marah Allah kepada kita yang riya dalam beribadah. Ini hal-hal poin-poin yang penting yang perlu saya sampaikan. Andaikan memang masih ada waktunya, saya akan tambah lagi. Jam 11:04, Ibu? Sudah. Oke. Sebenarnya tema kita adalah silaturahim. Sedikit boleh nambah ya Bu ya. Silaturahim.